Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sang pencipta seluruh alam semesta ini. Dialah raja yang sebenarnya maha melihat, maha kuasa, maha adil dan memiliki sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan dua susunan kata Alhamdulillah. Maka jadilah selalu orang yang membasahi lidah dan bibirnya dengan dua kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan semoga saja dengan salam dan hormat kita ini Allah juga menyatukan kita bersama beliau di surga firdausnya kelak. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di Rabu pertama kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semuanya. Sudah lebih dari 180 sekian dosa besar kita bahas. Semoga Allah betul-betul menanamkan ilmu ini kepada kita dengan ikhlas dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan dan tentu menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukumannya. Beruntunglah orang yang cerdas menggunakan akal sehatnya, hati nuraninya untuk selalu merenungi kalau Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap orang-orang yang patuh. Dan juga azabnya sangat keras bagi orang-orang yang membangkang dan suka durhaka. Maka jangan selalu hanya bergantung di satu sisi. Allah maha pengasih tapi lupa kalau Allah juga sangat keras siksanya. Itulah sebabnya kenapa kita membahas dosa-dosa besar ini agar kita terselamatkan darinya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan dosa besar kita pada malam ini, yaitu menolong, saling tolong menolong dalam pertengkaran dan kebatilan, atau mendukung pelanggaran-pelanggaran ataupun kriminal. Nah, dalam Islam teman-teman sekalian, kita dianjurkan agar berta'awun atau bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan. Semua perbuatan baik kita dianjurkan kerjakan, wajib atau sunnah, dan juga didukung atau kita memberikan dukungan kepada orang yang mengerjakannya. Bahkan diberikan janji yang sangat besar bagi orang yang menyiapkan fasilitas dan dukungan terhadap amal baik tersebut. Contoh misalnya kita sholat tadi, kita dapat pahala masing-masing. Imam akan dapat pahala makmumnya, muadzin akan panen pahala semua orang yang sholat karena dia memanggilnya. Namun ada orang-orang yang menyiapkan fasilitas ini dengan menyumbang dan membangunnya, mereka akan panen pahalanya orang yang sholat. Semua bukan cuma sholat ini tapi semua sholat, semua majelis ilmu, semua kegiatan positif walaupun mereka sudah meninggal dan masuk di kuburannya. Maka berarti mendukung dalam kebaikan itu adalah perintah agama dan juga dianjurkan justru atau dijanjikan pahala yang sangat besar. Semua kegiatan apapun, puasa, ya kegiatan-kegiatan yang lain semua yang ma'ruf atau yang baik dianjurkan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan itu penulis mengangkat surah Al-Maidah ayat 2, ada di halaman 116 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mendukunglah kalian dalam perbuatan bir, kebaikan dan ketakwaan. Semua yang baik-baik dukung. Ya, kita support, kita dukung semampu kita. Kalau tidak mampu dengan materi, dengan tenaga, bisa dengan doa. Ya, kita berikan dukungan apapun. Kalau bisa semua kita lakukan, kita sudah dukung secara materi, kita sudah dukung dengan tenaga, kita dukung lagi dengan semangat dan doa, itu sangat bagus. Kita menggabungkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ingatlah, setiap peluang ibadah yang dikerjakan oleh orang lain, kita bisa ikut serta mendapat pahala di situ. Minimal dengan niat, maksimalnya kita kerjakan juga yang sama. Sekarang banyak jemaah haji sudah berangkat. Antum mungkin belum diberikan panggilan oleh Allah SWT tahun ini. Baik, bagaimana caranya? Apakah hanya sekedar nonton melihat jemaah haji berangkat? Tidak. Niatkan. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila. Siapa yang niat ingin mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat melakukannya karena belum mampu, belum ada peluang, belum ada kesempatan, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Niat. Kalau seandainya saya punya kesempatan seperti para jemaah haji ini, saya akan lakukan juga. Tulus dari hati. Dicatatkan satu pahala. Fa'in amilaha kutiba lahu 10 adhafa ila 700 difin ila adhafin katsira. Kalau dia kerjakan akan dicatatkan untuknya 10 kali lipat pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Ya, jadi ini kesempatan, peluang emas. Jadi kalau orang berbuat baik jangan cuma ditonton, tapi kita niatkan.
Kita semangat untuk kalau Allah berikan kesempatan kita akan lakukan yang sama. Kata Nabi SAW, manusia 4 golongan, 4 tingkatan. Yang pertama yang terbaik, yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia sudah pintar agama, dia kaya raya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia mengajar, dia berinfak. Nah ini adalah orang yang terbaik. Lalu kata Nabi SAW, datang orang yang kedua, adalah orang yang dikasih ilmu tapi nggak punya harta. Cuman dia tulus, ikhlas dalam hatinya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau mengaruniakan aku seperti yang engkau karuniakan si fulan, orang yang diberikan ilmu dan harta tadi, aku akan buat yang sama. Dia punya ilmunya tapi dia nggak punya harta. Dia juga ingin bangun masjid, dia juga ingin punya pesantren, dia juga ingin membantu para penghafal Quran, dia juga ingin membantu para mujahidin dengan hartanya. Tapi dia cuma punya teorinya, dia nggak punya hartanya. Cuma dia tulus dalam hati mengatakan, kalau engkau berikan aku sama dengan dia, ya Allah, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Maka dua-duanya sama pahalanya. Maka saya dapat pahala. Jangan sia-siakan. Mau tidur malam hari, niat sholat malam. Walaupun ketiduran, dapat 1 pahala. Kalau bangun 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ada orang rutin bersedekah, ada orang penghafal Quran, ada orang bakti sama orang tuanya. Apa saja kebaikan, kita selalu dukung-mendukung. Dukung-mendukung itu dengan cara tadi sudah kami rincikan. Bisa kita dukung secara doa, dukung secara fisik, secara materi. Dan kita juga minta kepada Allah agar diberikan kesempatan seperti orang tersebut. Sebaliknya, kata Allah SWT, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah saling dukung-mendukung dalam kemaksiatan, ya, berbuat dosa dan pelanggaran. Dan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah karena Allah sangat keras siksanya. Nah, kita sedang membahas potongan kedua dari ayat ini, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling dukung-mendukung dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kita harus berhentikan itu. Jangan justru kalau ada orang buat dosa kita dukung. Malah kita mengatakan kamu hebat ya, karena kamu berhasil berzina sama si fulan atau fulana, kamu berhasil menipu si fulan, atau kamu berhasil memukul orang ini dan seterusnya. Maka itu semuanya dukung-mendukung dalam maksiat, tidak boleh dalam Islam. Kalau ada kekurangan pada diri seseorang, justru kita bersyukur sama Allah tidak ada pada kita, kita doakan supaya Allah keluarkan dia dari kekurangan tersebut. Dan kalau Allah kabulkan, kita akan panen pahala orang tersebut semenjak Allah berikan dia petunjuk untuk keluar dari kekurangannya. Banyak sekali contoh dalam masalah ini. Jangan teman-teman sekalian ada orang yang berbuat dosa, kita dukung, kita berikan fasilitas, kita berikan sewaan tempat, kita berikan energi kita, tenaga, kita berikan bantuan support harta. Ini semua tidak boleh. Nah, ini hukumnya haram dalam Islam. Karena kita akan panen dosa bersama orang tersebut. Kita lanjutkan hadis tadi. Hadis yang Nabi SAW mengatakan ada 4 golongan manusia. Yang pertama yang paling baik Allah berikan ilmu dan harta, lalu dihabiskan keluar di jalannya. Yang kedua Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Cuman dia tulus dari hatinya mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku seperti si fulan, kelompok pertama, aku akan buat yang sama, maka sama-sama pahala. Lanjutkan hadis yang ketiga. Kata Nabi SAW golongan ketiga, orang yang Allah kasih harta tapi nggak punya ilmu. Kaya raya tapi nggak tahu haram halal. Lalu dia habiskan hartanya pada maksiat. Diskotik, bar, judi, segala macam. Lalu dia foya-foya dengan itu. Kemudian datang golongan keempat yang paling buruk. Tidak ada ilmunya, nggak ada hartanya. Sudah miskin, susah. Ya, sudah miskin ilmu, miskin harta. Maka uniknya dia melihat golongan ketiga. Dia mengatakan, karena dia lihat orang ini banyak bangun diskotik, bar. Wah ini banyak hartanya. Gitu kan. Mau dari halal, mau dari haram atau halal tidak peduli. Maka dia bilang, dan dia tulus dari hatinya begitu, kalau saya punya harta seperti dia, seperti orang ketiga tadi yang bangun maksiat, tempat maksiat itu, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, dua-duanya sama dosanya. Berarti dukung-mendukung dalam kemaksiatan akan panen dosa. Termasuk dukungan sederhana saja. Kalau hal sederhana ada orang tanya misalnya, saudaraku di mana masjid itu? Oh di sana masjid itu, lurus belok kanan, masjid nama masjidnya ini ya. Misal orang tanya tempat ibadah, kita tunjukkan. Selama dia sholat di sana kita panen pahalanya. Tapi kalau ada yang tanya di mana diskotik itu, jangan tunjukkan. Karena kita tunjukkan, oh di sana tuh belok kiri. Dia ke sana, dia buat dosa, kita dapat dosanya. Kan gitu. Gak usah jawab, gak usah juga bohong. Maaf kalau itu saya nggak bisa tunjukin, walaupun kita tahu alamatnya. Kan gitu. Ada orang banyak, dia berbuat zina, tapi dia ajak juga dan ajarkan temannya caranya. Caranya begini, nih gak usah takut, apa segala macam. Bahkan dia traktir kalau belum. Dibayarin hotelnya, dibayarin zinanya, ini luar biasa, dukung-mendukung dalam kemaksiatan.
Maka Allah menutup ayatnya sambil mengatakan,